Puji Tuhan, saudara sekalian silahkan duduk. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Mazmur pasal yang ke-55. Kitab Mazmur pasal yang ke-55, nanti kita membaca beberapa ayat yang diperlukan, dan tidak kesemuanya terdiri dari 24 ayat akan kita bacakan. Saudara, Mazmur 55 mulai ayat 1 berbunyi demikian. Doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyikanlah pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku. Dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia bersemayam sejak purbakala. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku percaya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, yang kita akan renungkan bersama-sama. Sangat disayangkan beberapa saudara kita tetap dinas dalam pekerjaan dengan orang lain. Beberapa saudara kita sedang melayat, ada kematian. Saudara yang lain lagi ada berhalangan sekolah dan sakit. Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya beri judul daripada khotbah pada kesempatan pagi hari ini adalah memilih jalan utama ketika tercengkeram keterhimpitan. Memilih jalan utama ketika tercengkeram keterhimpitan.
Itulah judul daripada khotbah pagi hari ini. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti di dalam kehidupan ini ada masalah. Tidak pernah kehidupan kita tidak pernah berjumpa dengan masalah. Pasti ada masalah. Dan setiap kali ada masalah, cara menanggapi setiap orang berbeda. Kadang-kadang masalah itu dalam tensi yang berat, yang lain merasa ringan. Sedangkan yang kadang-kadang dalam tensi yang rendah, masalah kecil, sementara orang lain merasa berat. Sangat relatif. Setiap pribadi dengan pengalaman sendiri pasti punya masalah. Dan jikalau masalah itu terlalu berat harus dipikulnya secara pribadi. Belum tentu orang lain memikulnya secara berat bagi pribadinya. Oleh karena itu perlu jalan keluar apabila masalah itu menjadi berat bagi pribadi-pribadi yang merasa berat dengan keberatan daripada masalah yang dihadapi. Saudara sekalian, tentunya masalah yang berat terutama perlu mencari jalan keluarnya. Dan pemazmur Daud dalam Mazmurnya pasal 55 tadi mengungkapkan keadaan ketika dia menghadapi suatu masalah yang sangat berat. Kita baca ayat 13 dan 14 mengatakan, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Dan masalah yang paling krusial, dahsyat, berat bagi dirinya adalah, tetapi engkau orang yang dekat dengan aku. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku. Suamikah, istrikah, anak-anak kitakah, sahabat kental kitakah, orang yang kepercayaan kitakah, dan sebagainya. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Saudara, demikian Daud memiliki juga masalah yang sangat berat bagi dirinya, karena bersangkut paut dengan seseorang yang hidup dekat dengan dia, bersangkut paut dengan seseorang yang menjadi temannya dan kepercayaan hidupnya, bersangkut paut dan pernah bersama-sama bergaul dengan baik, bahkan masuk dikatakan tadi rumah Allah. Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu dia mencari jalan keluar. Dan apa yang diungkapkan dalam Mazmur 55 adalah catatan tentu dari peristiwa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Tidak mungkin suatu catatan dibuat ketika sesuatu belum terjadi, kecuali itu merupakan satu nubuat daripada Allah sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah kita menyadari bahwa masalah itu juga terjadi bagi seorang raja seperti Daud. Kita tahu betapa seorang raja boleh punya banyak perkara yang sudah dialami, diperoleh, diberkati dalam hidupnya. Dia punya kehormatan, kemuliaan, dia punya kekayaan, dia punya jalan keluar dengan masalah-masalah karena banyak orang di sekitarnya yang bisa diajak bicara untuk menyelesaikan masalah-masalah negara dan sebagainya. Tapi juga dia hidup tetap sebagai pribadi di dalam suatu keluarga, walaupun sebagai seorang raja. Saudara sekalian, itu bisa disambung sendiri tentang kondisi seorang raja. Dalam hal ini ada Raja Daud yang kita mau ikuti bagaimanakah skenario dalam kehidupannya. Saudara, dia mengatakan hal-hal yang ajaib seperti yang sudah saya bacakan tadi. Orang-orang yang dekat dan seterusnya. Orang yang sangat dekat dengan dia bahkan menjadi masalah bagi dia, bahkan terberat. Oleh karena apa?
Oleh karena tentu ada sebabnya, karena orang bersangkutan adalah anaknya sendiri, yaitu Absalom. Anaknya sendiri yang belum jadi raja pada waktu itu. Anaknya sendiri, tetapi berulah demikian rupa dalam perpanjangan waktu yang dipakainya untuk mengadakan kampanye, mencari dukungan demi dukungan yang terkumpul lebih banyak orang, lebih banyak rakyat, dengan satu maksud tujuan pada akhirnya untuk dapat mengkudeta pemerintahan bapaknya sendiri. Satu hal yang sungguh sangat berat untuk dipikul oleh Daud, bukan saja secara politik dan kenegaraan dan pemerintahan, tetapi juga itu anakku sendiri. Karena itu tidak heran dalam cerita yang kemudian terjadi ketika Absalom pada akhirnya tidak berhasil dan mati, bagaimana Daud juga menderita banget karena dia mencintai anaknya sendiri, tetapi masih memberontak, berusaha mengkudeta tetapi gagal. Dia menangis kembali dengan menghadapi kenyataan kematian daripada Absalom. Mazmur ini tidak menyinggung tentang kematiannya, tetapi Mazmur ini menyinggung tentang bagaimana Tuhan mendengar teriak doa daripada Raja Daud, yang akhirnya juga Tuhan menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Begitu berat, begitu mencengkeram di dalam hidupnya persoalan itu. Saudara-saudara, pemazmur ini sebagai Raja Daud dalam pengalaman yang lalu sebelum dia bisa membuat Mazmur 55 ini, dia harus berhadapan dengan Absalom anaknya itu. Walaupun memang akar permasalahan terletak juga pada kesalahan daripada Daud karena berzina dengan Batseba, karena membiarkan terbunuh Uria, suami daripada Batseba, di tengah-tengah tempat yang rawan, di tengah medan peperangan. Saudara sekalian, begitu beratnya yang dihadapi. Ada pengkhianatan dari anaknya sendiri. Anaknya yang tidak diduga, tetapi ternyata mau merebut kedudukannya, kehormatannya, mau mempermalukan bapaknya. Tidak seiring jalan bapaknya dan mendukung pemerintahan bapaknya, tetapi mau merebut karena keinginan kepentingan sendiri untuk menjatuhkan Raja Daud bapaknya dalam pemerintahannya. Dan dia berhasil mengumpulkan begitu banyak pendukung. Caranya dia menjelekkan bapaknya, seolah bapaknya tidak bisa menghakimi dengan baik. Di pintu gerbang kota, tiap kali orang punya masalah dari luar dan masuk pintu, dia tunggu di situ. Dia bersikap sopan, baik, ramah, tetapi dia mengatakan sesuatu yang sedang berkhianat terhadap bapaknya. Seolah di sana kamu kalau ada urusan perkara kamu tidak selesai, tapi diurus oleh Absalom sendiri, selesai. Hati orang-orang makin bertumbuh mendukung Absalom. Setelah banyak terkumpul di Hebron, dia pamitnya saja bohong, seolah mau melakukan suatu berkaitan dengan perkara rohani, mau ibadah. Tetapi tidak. Ternyata di Hebron segala pengumpulan yang berhasil dikumpulkannya, rakyat yang mendukung dia begitu banyak. Akhirnya tentunya datang ke Yerusalem, di mana Daud bapaknya bertakhta. Dan syukur bahwa Tuhan di atas semua perkara tahu setiap manusia tanpa memilih kasih. Segala usaha-usaha dari Absalom, karena Daud adalah pilihan Allah, bahkan dia adalah figur daripada Tuhan Yesus sendiri di dalam pemerintahan yang adil. Ternyata ada berita masuk kepada Daud bahwa anaknya akan datang untuk merebut tahta daripada bapaknya. Daud keluar menghindari, bisa juga Daud takut karena pihak Absalom pendukungnya begitu kuat, sudah banyak. Tapi ia melangkah dengan orang-orangnya yang setia dengan dia keluar kota, dan Absalom masuk. Saudara, memang ada trik-trik cerita di situ mengenai hal-hal tertentu.
yang terjadi. Jadi permasalahan Daud bukan hanya masalah Absalom yang mau merebut tahtanya juga dan sekitarnya, tapi permasalahan dia juga bagaimana dia punya penasihat Ahitofel yang jitu sebagai penasihat yang luar biasa dalam pemerintah, selalu tepat dan berhasil. Tetapi tidak disangka bahwa Ahitofel mengelompok kepada si Absalom. Tentu ini masalah kedua sekaligus dengan masalah pertama, menggabung di hati Daud orang-orang yang dekat, kepercayaan dia berkhianat dengan Daud. Saudaraku yang kekasih, ketika Daud sudah di luar, Absalom masuk ke kota Yerusalem. Di pintu gerbang di sanalah masih beruntung, saudara. Oleh karena Daud menyuruh Husai, seorang penasihat lain yang kalah lihainya dengan Ahitofel, dan mengatakan kepada Husai, Raja Daud ini, kamu kembali saja, jangan ikut saya. Kalau kamu kembali, kamu bisa di sana. Kamu bisa, bahasa saya, bisa mengimbangi pendapat, nasihat daripada Ahitofel yang cemerlang itu. Dan ternyata itu ada hasilnya. Karena pada satu waktu segala nasihat dari Ahitofel dibekukan atau dirubah karena pendapat Husai, sehingga Daud cukup terlindung dan aman. Saudara, saya tidak cerita terus ke sana apa kejadian selanjutnya dikejar Raja Daud oleh Absalom dan pasukannya, tetapi kembali kepada pribadi Daud sebagai pemazmur yang mengalami pengkhianatan yang berat karena dari orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang dekat dengan dia. Dan inilah kesempatan untuk dia mencari pertolongan. Kepada siapa Daud harus mencari pertolongan di tengah kesesakan yang berat, di tengah keterhimpitan yang berat, di tengah cengkram keterhimpitan yang susah untuk diatasi secara pribadi? Harus pihak lain, dan pihak lain tidak lain adalah yang terpercaya lebih daripada yang dipercaya, yaitu Tuhan sendiri. Dan hatinya masih percaya kepada Tuhan. Tidak ada orang yang tidak percaya lagi dan berdoa kepada Tuhan berharap pertolongannya. Kalau seperti itu pura-pura. Karena tanpa percaya seorang bisa menampilkan doa padahal hati tidak percaya. Tetapi Daud tetap murni dalam imannya kepada Tuhan, dan dia berdoa mencari tolong jalan keluar adalah dari Tuhan sendiri. Dia percaya penuh jalan keluar di tengah segala kondisi seolah mustahil yang dihadapinya pasti ada di dalam Tuhan. Orang yang berdoa adalah orang yang masih percaya. Karena itu orang yang menghindarkan doa, jangan-jangan bisa terjadi situasi kondisi menurun dalam kehidupan rohani. Meninggalkan doa, tidak membiarkan doa itu berkuasa sebagai jalan keluar, tentu Tuhan sendiri yang berkuasa, maka orang itu ada kecenderungan mungkin semakin kering dan mungkin makin tidak percaya sama Tuhan, dan biasa lebih percaya kepada diri sendiri, cari jalan keluar sendiri. Dan jalan keluar sendiri bisa instan dan tidak etis, tidak juga mempan, karena manusia dalam kekurangan dan kelemahannya kadang-kadang keliru dalam memilih jalan yang tepat untuk menolong dirinya sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud tetap pada alamat yang benar. Dia pada garis pertolongan yang tersedia bagi dia, yaitu Tuhan sendiri. Dia datang kepada Tuhan, dia mendekat kepada Tuhan, dia berseru, berteriak kepada Tuhan, dia berdoa, berharap kepada jalan yang paling tepat dan benar, dan satu-satunya yang diandalkan dan dipercaya masih, karena dia tidak berubah selama-lamanya, yaitu Tuhan sendiri. Kesesakan yang begitu berat, masalah yang begitu berat yang dialami Daud diutarakan luar biasa. Seorang raja sampai menangis, seorang raja sampai mengatakan dia mengembara dan menangis cemas, hatinya dikatakan gelisah, ditimpa kengerian maut, seolah mau mati, dirundung takut dan gentar,
perasaannya seram sampai punya pikiran kalau saja ia bisa lari. Saudara sekalian, itu tandanya sangat berat sekali yang dipergumulkan dan dihadapi Daud, tetapi dia pilih jalan yang tepat. Tidak semua orang bisa pilih jalan terutama. Tidak semua orang bisa pilih jalan yang harus diutamakan, jalan yang sebagai pilihan utama yang tidak harus dilepaskan dan ditolak dan tidak dilakukan. Tidak lain ia pilih jalan untuk mencari pertolongan Tuhan yang dipercayainya. Luar biasa, saudara. Itulah satu contoh bagaimana pilihan tepat. Memilih yang utama tidak selalu mudah. Memilih yang utama, mencari pertolongan melalui doa kepada Tuhan yang disembah dan dipercayai, itu tidak selalu setiap orang seperti itu. Dan inilah teladan dan contoh bagi kita. Kalau kita menghadapi masalah-masalah yang sangat berat dalam hidup, contohnya banyak masalah, apalagi di zaman sekarang ini, masalah ekonomi segalanya semakin mahal, situasi dunia peperangan tidak ada hentinya melebar, dan situasi penyakit ada saja, banyak tindak kriminal yang dilakukan orang, kejahatan semakin banyak macamnya. Tiap orang tertekan di zaman kita ini, tiap orang butuh kelepasan, tiap orang punya masalah yang sama ataupun ditambah masalah pribadi secara berbeda. Demikianlah kita bisa mencontoh teladan seperti halnya dengan Raja Daud. Ia memilih jalan utama, dan jalan utama tidak lain adalah Tuhan sendiri. Sebab itu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17, 18 dan seterusnya, tetapi aku berseru kepada Allah. Tetapi dari dalam kondisi yang kontradiktif. Tetapi bukan aku cari jalan pintas, jalan gampang, sembarangan pokoknya lolos. Tidak. Tetapi aku berseru kepada Allah, kepada Yahweh Allahnya daripada Israel, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Satu keyakinan di tengah seruan doanya. Orang yang berdoa harus ada iman, ada percaya. Begitu orang berdoa tidak ada percaya, dia hanya pura-pura. Tidak ada suatu harapan yang diyakini bahwa ada jalan keluar. Sehingga tidak ada gunanya. Tetapi ada gunanya juga. Mengapa? Daripada tidak berdoa, kebiasaan secara lahir berdoa, itu menjadi satu jalan yang masih ada kesempatan untuk dibetulkan, untuk bersungguh kembali dengan iman dalam berdoanya. Di waktu petang, di waktu pagi, dan di tengah hari aku cemas dan menangis seorang raja, saudara. Apa enggak malu? Sampai seperti itu. Dan ia mendengar, Tuhan mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar, merendahkan mereka. Puji Tuhan, saudara. Jalan yang ditempuh sebagai jalan keluar, pilihan yang terutama dalam mendekati Allah, berteriak, berseru dalam doa untuk lepas dari segala penderitaan dan tekanan batinnya, segala kepahitan hidupnya, dalam kondisi yang sampai harus puncak tangisan terwujud, maka ternyata ada hasilnya. Kita harus percaya, kembangkan kembali selalu doa kita. Ketika kanan kiri tidak bisa menolong kita, ketika kita harus bergumul dengan penderitaan kita sendiri, di tengah segala tantangan bermacam-macam dalam hidup ini, sakit, penyakit, ekonomi, dan ketidaktentraman di dalam hati karena ruwetnya pergumulan hidup hari-hari ini, biar kita tetap teguh memegang Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai, yang tidak pernah berubah, dalam kuasanya, dalam kasihnya, kasih karunia-Nya, kebaikannya, kemurahannya. Kita berdoa, Dia akan dapat menjadi harapan kita untuk meloloskan segala kondisi yang memberatkan hidup kita. Carilah jalan keluar,
dan carilah jalan keluar secara kukuh, terutama di dalam Dia. Jalan lain kita tempuh melengkapi, karena iman juga ada perbuatan, tetapi jangan melepas dan mencoret kepada Tuhan sendiri yang utama untuk menjadi kunci pertolongan kita. Saudara, pemazmur 55 ini menyaksikan, mengarahkan kita semua bila kita bermasalah yang terutama yang sangat berat sampai kita hampir tidak kuat. Ayat 23 mengatakan, yaitu dalam Mazmur 55 ini, bukan dalam perjanjian baru juga ada ayat yang sama, mengutip dari perjanjian lama. Mazmur 55 ini, ayat 23, serahkanlah. Inilah hasil dari pengalaman iman Daud. Dia bisa menyaksikan, menjadi suatu kesaksian bagi orang lain, memberkati orang lain. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara sekalian, bukankah ayat yang luar biasa dari Daud ini ternyata kemudian kembali menggema di dalam perjanjian baru, di mana Rasul mengutip daripada pemazmur 55, pemazmur Daud dengan kata-kata tersebut. Kita tahu bagaimana Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Rasul Paulus juga dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah, ungkapkanlah, sampaikanlah dalam segala hal keinginanmu, tentu keinginan yang dalam koridor yang tidak bertentangan dalam kedagingan di hadapan Tuhan, tapi dibenarkan. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Datang doa, jangan gerutu, datang doa siap menghadap Tuhan, tetap dalam syukur. Dan dalam syukur di sana engkau tidak akan cenderung untuk gampang menilai dan lebih mengkritik dan menyalahkan Tuhan. Tapi dalam syukur engkau lebih merasa rendah hati, mengagungkan kepada siapa engkau minta tolong, menghargai, mau menerima keadaan yang engkau agungkan, yang engkau minta tolong. Di sana engkau mau taat karena Dia Tuhan, dan dengan demikian kita telah melaksanakan doa. Aturan main di Alkitab sudah banyak, tetapi perjuangan orang Kristen dalam pertahanan sebagai anak Tuhan, setidaknya salah satu yang tidak bisa dihindari adalah bahwa orang Kristen adalah orang yang bernapaskan rohaninya di dalam doa. Tentu ada hal lain, tetapi doa. Dan justru doa inilah yang menjadi stumbling block, batu sandungan bagi iman orang Kristen dalam perjalanannya. Mengapa tidak? Begitu banyak orang sudah meremehkan, berarti juga tidak percaya lagi pada oknum pribadi Tuhan untuk dapat menolong. Begitu banyak orang yang lupa untuk mendoakan. Betapa orang banyak yang sudah anggap sepi, pokoknya jalan sendiri bisa, dan seterusnya, dapat kerjaan baru jalan sendiri bisa, dan lain sebagainya. Saudara, tentu kita bisa cerita banyak soal itu, tetapi toh kita tahu satu hal, jangan sampai kita mencoret hal doa. Di tengah situasi sehari-hari bersyukur ketika semuanya ringan dan baik-baik, tetapi juga bersyukur dan menaikkan doa segala kebutuhan kita kepada Tuhan untuk menolong kita agar hidup kita tidak tercengkeram oleh keterhimpitan. Ada kelegaan, ada sentosa, ada satu kondisi damai, ada sukacita, seperti itu kan. Yesus Kristus pun di dalam pergumulannya di Taman Getsemani, ini sudah mau Jumat Agung, diawali dengan keputusan Yesus dalam doa di Taman Getsemani. Memang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi tambah lagi
untuk kepentingan keselamatan umat manusia tergantung keputusan dia dari awalnya. Dia berdoa karena dia dalam pergumulan yang berat. Dia tahu apa yang harus dihadapi, apa yang secara konsekuen dipenuhi sebagai kewajiban dan panggilan daripada Bapaknya untuk menderita sengsara. Itu perkara yang tidak ringan dalam kemanusiaan Yesus. Saat dia datang kepada Allah, dia berdoa. Contoh Yesus untuk kepentingan dia dan kepentingan lain. Contoh kita untuk kepentingan kita sehari-hari. Kita juga perlu melakukan bentuk doa seperti itu. Dan dia berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Dia mengundang kita juga. Marilah kepadaku yang lesu, saudara lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Aku akan dapat memberikan ketenangan. Pikulah kuk aku, tidak berat, ringan. Dan ikutilah bagaimana Tuhan itu begitu lembut hati. Dia sanggup Tuhan untuk memberikan kelegaan jika datang kepada Yesus. Dia sanggup memberi ketenangan jika kita datang kepada Yesus. Janganlah engkau khawatir, nyatakanlah kepada Allah dalam doa dan syukur. Damai sejahtera Allah, damai sejahtera Allah, jika kelegaan, ketenangan, kembalinya sukacita yang penuh, pengharapan yang kuat, yang terus bertumbuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, enggak bisa dipecahkan dengan akal, tetapi pengalaman terjadi, damai sejahtera melebihi dari kebingungan, ruwetnya pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akal kita sudah terbatas, tapi paling menyakitkan kalau kita pakai sehingga kita terkuasai dalam segala kekalutan, kekacauan, penderitaan hidup, pergumulan, segala keruwetan hidup. Dan dia berkata, damai sejahtera lebih daripada akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Luar biasa, ada amin saudara. Sekarang mari kita secara singkat saja mengaplikasikan apa yang kita dengar dalam pengajaran pagi harinya. Cukup sederhana pengajarannya, tetapi melakukannya kita terus berlatih, berusaha supaya akhirnya kita juga tenggelam di dalam ajaran yang benar ini. Dunia butuh, kita butuh doa. Saudara, biarlah kita tahu Tuhan dan firman-Nya meminta kepada kita untuk mau rendah hati menerima kebenaran itu, menuruti, mentaati, bahkan juga mempercayai. Simpel aja. Tuhan minta agar firman-Nya, dan juga berarti Tuhan sendiri, karena firman itu adalah Tuhan sendiri, agar kita mau menerima, mau taat kepada firman-Nya, menjalankan apa yang sudah diajarkan tadi, untuk kemudian kita mempercayai. Jangan luntur, jangan kendur, kata firman Tuhan. Saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen, mari kita mengakui bahwa bisa, mungkin kita, mungkin orang lain, kita belajar untuk lembut hati, untuk mengerti bahwa seringkali bisa terjadi bahwa kita dalam kaitan dengan masalah doa, orang gereja doa, orang Kristen doa, tetapi kadang di antara orang-orang Kristen pun doa itu tidak seperti yang diharapkan Tuhan. Doa itu bisa hanya bersandiwara. Kalau kita tidak bisa meyakini Dia, tidak bisa meyakini firman-Nya, dan berusaha untuk mentaati dan mempercayakan pada Dia, nurut apa caranya Dia menolong kita, maka itu hal yang tidak diharapkan.
Kadang-kadang kita juga dalam usaha kita, iman kita itu seringkali bisa jatuh bangun. Kadang-kadang bisa tidak dikatakan lolos dalam ujian. Kenapa, saudara? Syukur kalau jatuh bangkit lagi. Iman kita kadang-kadang hanyalah merupakan iman yang berputar-putar. Saudara sekalian, tidak mengena. Sebab itu belajarlah banyak daripada firman Tuhan yang simpel ini, yang sederhana ini. Kadang kita terlalu banyak menuntut daripada Tuhan, tetapi kita tidak mau menerima cara Tuhan mempedulikan kita. Banyak menuntut, tetapi tidak mau menerima caranya Tuhan mempedulikan kita. Bukankah di dalam tadi ayat juga ada kata-kata sedikit yang menjelaskan hal itu? Bagaimana dikatakan tadi dalam hal doa dan permohonan dengan ucapan syukur, itu salah satu contoh, ya. Jadi tentunya ada cara Tuhan dalam mempedulikan, bukan hanya asal kita sembahyang lalu saya percaya dia ajaib, dia Tuhan yang mengasihi, dia bisa berbuat apa saja untuk kita, mengabulkan kita. Tapi kita tidak ngerti, Tuhan, ya kamu doa-doa lah, doamu kayak apa? Kadang bisa bertele-tele. Baru satu hari pagi berdoa, terus berdoa, dibaleni terus doa yang permintaannya isinya sama, baleni terus. Tapi kalau doa hari itu sudah lain hari, lain waktu, doa lagi, itu lain halnya. Itu mengulang doa yang belum dikabulkan. Sampai kapan? Sampai Tuhan menyatakan doa itu tidak aku kabulkan karena mengikuti hawa nafsu dari dirimu sendiri, bukan kehendakku. Karena itu doa Yesus di Taman Getsemani, secara manusia dia berat menghadapi panggilan Tuhan untuk menjadi juru selamat melalui penderitaan dan kesengsaraan dan kematiannya. Dia mengatakan, ya Bapak, kalau boleh cawan minuman syukur ini berlalu daripadaku. Tapi dia teruskan dengan sesuatu yang luar biasa, tetapi kehendak-Mu Tuhan yang jadi, bukan kehendak-Ku. Pernahkah kita berpikir seperti apa kita bersungguh dalam doa? Masih ada satu ruang di mana Tuhan kita beri kesempatan karena dia menilai isi doa kita. Oh, doamu begitu. Saya sudah ajarkan, jangan dengan segala hawa nafsu. Kamu melakukan dengan hawa nafsu. Yang lain lagi, oh kamu tidak percaya, hanya lip service kata-kata kepada Tuhan, tidak hatimu percaya. Nah, seperti itu saudara. Dalam kondisi yang seperti itu, kita harus menyadari terlalu menuntut banyak kadang-kadang daripada Tuhan, tetapi kurang bisa menerima akan cara Tuhan mempedulikan akan kita semua. Firman Tuhan mengajarkan datang cari dengan cara doa antara lain terhadap Tuhan. Bila engkau menghadapi masalah yang sangat berat terutama di dalam kehidupanmu, biarlah engkau mencari ketenangan di sana karena ada jawaban. Damai sejahtera dipulihkan, sukacita gembira dipulihkan, dan segala perkara menjadi begitu terang dan membahagiakan. Sebab itu pemazmur Daud lagi di dalam pasalnya Mazmur pasal 62 di ayat-ayat awal sebagai penutup mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan dia cari karena kedekatan dengan Allah. Daripadanya lah keselamatan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah, hati-hati. Jika engkau dekat dengan Allah, engkau tidak akan goyah. Jangan lewatkan kesempatan yang indah. Saudara sekalian,
Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Menjelang Jumat Agung, di mana Yesus datang dalam doa untuk dapat menjadi pribadi yang memenuhi misi Allah untuk keselamatan dunia, mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Itulah yang sudah dilakukan untuk kita, karena dimulai dengan keputusan doa dan kehendak-Mu jadi. Puji Tuhan, biarlah firman ini mendahului akan acara Jumat Agung, di mana kita berjamaah kudus dan hari di mana Tuhan telah berpisah dari Bapaknya dalam segala kematian, dan hari kebangkitan, hari Paskah pada minggunya. Tuhan memberikan firman-Nya, pesan berharga untuk kita semua. Kita siapkan diri untuk hal itu. Di tengah segala kesulitan pribadi, rumah tangga, bahkan dalam bergereja, biarlah kita tetap tangguh, karena kita punya andalan. Jalan utama yang kita mau pilih adalah datang kepada Tuhan, dan itulah jalan yang benar dan terbaik. Pilihlah jalan utama ketika tercengkeram keterhimpitan. Tentu yang berat bagi pribadi masing-masing. Demikian firman Tuhan. Amin.